Pantesan laris banget, ternyata isiannya seenak itu, apalagi dicocol dengan sausnya yang gurih, bikin pembeli ketagihan. Ide jualan satu ini bisa dijadikan tambahan menu bakulan buat teman-teman di rumah. Insya Allah dijamin bakalan banyak yang suka. Yang mau tahu cara buatnya, yuk langsung aja kita ke bahan dan cara buatnya. Langkah pertama kita mau siapkan dulu daun bawang 2 batang. Ini daun bawangnya besar-besar tapi nggak aku timbang. Ini sudah dicuci bersih, kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Makin banyak daun bawangnya makin enak ya. Nah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan wortel 1 buah. Ini mau kita kupas dan cuci bersih. Selanjutnya kita parut menggunakan parutan seperti ini. Boleh juga pakai parutan keju. Kalau nggak punya parutan boleh dipotong kecil-kecil, boleh dipotong dadu juga, sesuai selera aja. Setelah diparut ini kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya yang mau kita siapkan tahu 4 buah. Ini mau kita hancurkan atau kita lumatkan menggunakan sendok seperti ini. Setelah dihaluskan ini kita sisihkan dulu. Siapkan juga telur ayam 2 butir, kocok lepas dan sisihkan. Selanjutnya bahan yang mau kita haluskan di sini ada daun bawang bagian putihnya setengah buah aja. Bawang putih 3-4 siung, bawang merah 3-4 siung. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita tumis hingga bumbunya wangi. Jangan lupa kita aduk-aduk terus supaya nggak hangus atau gosong. Kita tumis menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Nah ini sudah wangi, lanjut kita masukkan tahu yang sudah kita haluskan tadi atau kita hancurkan. Kita aduk-aduk sebentar supaya semua bumbunya tercampur, kurang lebih 1 menitan. Kemudian kita masukkan wortel yang sudah kita parut tadi, kita aduk kembali hingga tercampur merata. Lanjut masukkan telur ayam yang sudah kita siapkan tadi, lalu ini kita lanjut masak hingga matang. Jangan lupa diaduk-aduk terus supaya tidak hangus atau gosong. Nah ini kita aduk terus supaya airnya berkurang karena tahunya tadi terlalu banyak airnya ya. Nah ini kita masak hingga kering seperti ini, baru kita masukkan daun bawang yang sudah kita siapkan. Aduk kembali hingga daun bawangnya ini layu, kemudian jangan lupa ditambahkan dengan perasa. Di sini aku tambahkan garam 1 sendok teh, tambahkan juga kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Terakhir kita tambahkan dengan gula pasir 1 sendok teh, aduk kembali hingga tercampur rata. Jangan lupa dicek rasa, jika ada yang kurang boleh ditambahkan sesuai selera. Nah ini sudah kering, bisa kita angkat dan kita pindahkan ke wadah lain. Nah ini kita tunggu hingga uap panasnya sedikit berkurang. Siapkan kulit lumpia beberapa lembar lalu potong menjadi 2 bagian seperti ini. Lanjut sebelumnya kita mau siapkan dulu bahan perekatnya. Di sini kita pakai tepung terigu. Ditambahkan dengan air secukupnya. Ini kita aduk kental seperti ini. Nah ini setelah kental dan membentuk pasta, ini sudah bisa kita gunakan. Kemudian lanjut kita ambil 1 lembar kulit lumpia yang sudah kita potong menjadi 2 bagian tadi. Ini kita lipatnya seperti ini. Lalu kita lipat lagi, jadi cara buatnya ini gampang banget. Nah bagian pinggirnya ini kita olesi dengan perekat yang sudah kita siapkan tadi. Lalu kita lipat kembali, nah jadi bentuknya itu nantinya seperti corong. Selanjutnya tinggal kita isi dengan isian yang sudah kita siapkan. Kita isi secukupnya, kurang lebih 2 sendok teh aja. Nah kemudian ini kita lipat kembali atau kita tutup semua bagiannya hingga tidak ada lagi bahan isian yang nampak dari luar. Supaya nanti pada saat kita goreng dia nggak keluar. Jadi kita tutup dengan rapat seperti ini. Nah ini caranya gampang sekali. Nah ini udah selesai, kita coba sekali lagi ya. Ambil 1 lembar kulit lumpia yang sudah dipotong-potong, ini kita lipat seperti ini, kita lipat seperti segitiga, jadi kita lipatnya sampai 3 kali. Di lipatan yang ketiga kita tambahkan dengan perekat yang sudah kita siapkan, lalu kita rekatkan seperti ini. Nah ini sudah berbentuk corong, tinggal kita isi dengan isian yang sudah kita siapkan tadi. Kita isi secukupnya, di sini aku isi kurang lebih 2 sendok teh. Nah ini sudah kita masukkan, dipadatkan aja. Tinggal kita lipat dan kita rekatkan menggunakan lem yang sudah kita siapkan tadi. Jadi cara buatnya itu gampang banget, lakukan hingga selesai. Nah ini sudah selesai, kita rekatkan atau kita masukkan semua. Ini jadinya 34 buah. Lanjut ini siap untuk kita goreng.
Panaskan minyak menggunakan api kecil, ini kita goreng hingga bagian luarnya garing. Ini bagian dalamnya udah matang ya, tinggal kita goreng supaya kulit lumpianya ini garing. Nah ini sudah garing, sudah berwarna kecoklatan, tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Setelah digoreng semua, ini kita sisihkan dulu, kita mau bikin bahan sausnya. Siapkan udang rebon atau udang kecepek kurang lebih 3 sendok makan, ini mau kita sangrai atau kita gongseng menggunakan api paling kecil aja. Nah, ini sudah berwarna kecoklatan, sudah bisa kita haluskan. Di sini kita haluskan pakai blender aja supaya lebih cepat. Jangan lupa ditambahkan dengan bawang putih kurang lebih 4 sampai 5 siung. Lalu tambahkan sedikit air supaya nanti kita gampang buat blender. Setelah halus kita masukkan ke dalam panci. Lalu kita masukkan air secukupnya aja. Jadi ini aku kira-kira aja kurang lebih 200 ml. Lalu masukkan gula aren kurang lebih 80 gram, ini sudah disisir supaya nanti pada saat dimasak ini gampang hancur atau gampang lumernya. Ini kita masak hingga mendidih dan gula arennya mencair, kita bantu dengan cara diaduk-aduk supaya gula arennya cepat mencair. Untuk pengentalnya di sini aku tambahkan dengan tepung maizena 1 sendok makan, larutkan dengan sedikit air, lalu kita tuang ke dalam saus yang mau kita bikin. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai dia menyatu dan mengental seperti ini. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya untuk perasa. Kalau mau ditambahkan dengan lada juga boleh, sesuai selera aja. Nah ini sudah mengental, sudah matang, tinggal kita dinginkan. Setelah didiamkan beberapa menit, sausnya sudah dingin. Kalau mau dijual tinggal kita masukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil. Untuk plastiknya boleh pakai yang ukuran kecil dari ini, kebetulan punya aku lagi kosong, jadi aku pakai yang ada aja. Boleh juga pakai plastik es, sesuai selera, jadi sesuai apa yang ada di rumah aja.